Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Ahmad Mirza dengan NIM H0712310882 dari kelas Sistem Basis Data B akan mempresentasikan tugas normalisasi basis data. Nah, jadi tugas ini tuh terdiri atas pengertian normalisasi, proses normalisasi, dan IRD. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita melangkah ke materi yang pertama, yakni pengertian normalisasi. Jadi, normalisasi itu adalah proses pengorganisasian data dalam database untuk mengurangi redundansi atau penggandaan data yang tidak perlu dan memastikan integritas data atau keakuratan dan konsistensi data. Nah, normalisasi itu umumnya dilakukan melalui beberapa tahap yang disebut normal forms, dimulai dari unnormalized forms atau UNF atau tabel tidak normal hingga bentuk yang lebih tinggi seperti 1NF, 2NF, 3NF, dan seterusnya. Proses ini bertujuan untuk memecah tabel besar menjadi tabel-tabel yang lebih kecil dan saling berelasi tanpa kehilangan informasi. Nah, tujuan dari normalisasi sendiri itu ada beberapa. Di sini saya menuliskan 3. Yang pertama itu menghindari redundansi data. Jadi redundansi data ini terjadi ketika informasi yang sama tersimpan berulang kali di beberapa tempat. Nah, dengan normalisasi, data yang berulang tersebut kita pisahkan ke tabel terpisah sehingga hanya tersimpan sekali dan hubungan antar data dijaga melalui relasi. Nah, yang berikutnya itu mempermudah pemeliharaan dan pengelolaan data. Nah, jadi database yang terstruktur lebih rapi itu memungkinkan pengelolaan data yang lebih mudah seperti menambah, menghapus, serta memperbarui data. Nah, terus yang terakhir itu ada meminimalkan potensi anomali. Jadi anomali-anomali seperti anomali insert, update, dan delete itu dapat dieliminasikan. Nah, terus kita melangkah ke proses normalisasi itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada unnormalized form atau tabel tidak normal. Nah, jadi di sini saya telah membuat sebuah tabel dengan 6 atribut, yaitu order ID, customer ID, customer name, item name, price, dan order date. Nah, jadi tabel ini tuh merepresentasikan sebuah toko yang menjual alat-alat tulis. Nah, dibuktikan dengan item name di sini, yakni buku, pensil, penghapus, dan penghapus. Ini alat-alat tulis. Nah, jadi di tabel ini itu kita belum bisa tabel ini tuh belum bisa memenuhi syarat sebagai tabel yang terstruktur. Nah, kenapa bisa begitu? Karena di tabel ini itu ada data yang mengandung nilai multivalued. Apakah nilai multivalue itu? Nah, jadi multivalue itu di mana sebuah atribut atau sebuah kolom menyimpan lebih dari satu nilai. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini. Nah, jadi di kolom order 101 ini ada 2 item name yang dimasukkan, yakni buku dan pensil. Nah, hal ini itu bisa menyebabkan kesulitan ketika kita ingin memproses data lebih lanjut. Seperti kalau kita ingin menghitung harga setiap barang. Nah, oleh karena itu, langkah pertama dalam step normalisasi yang akan kita lakukan adalah menghilangkan penggunaan nilai multivalue ini. Bagaimana caranya? Nah, jadi caranya itu kita melakukan proses 1NF atau first normal form. Nah, di proses ini, di tahap ini, kita akan memisahkan item name tadi yang tadinya tergabung menjadi kolom yang terpisah. Jadi, jika tadi buku dan pensil itu dan digabung dan harganya juga digabung. Nah, sekarang kita akan pisah pensil menjadi
kolom tersendiri. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini. Nah, jadi begini, datanya sudah terlihat lebih rapi, tapi tabel ini tuh masih mengandung masalah. Nah, misalnya tabel utama kita itu memiliki primary key berupa order ID di sini. Nah, di sini kolom item name dan price ini secara langsung bergantung pada primary key ini. Artinya informasi barang ini dicatat berdasarkan pesanan dari customer. Nah, ketika barang yang sama dipesan pada pesanan lain, kita itu harus mencatat ulang informasi seperti kedua informasi ini kita harus mencatat ulang, yaitu item name sama price-nya. Nah, ini itu akan menimbulkan redundansi data. Nah, redundansi data dan juga bisa meningkatkan resiko inkonsistensi dan menyebabkan efisiensi yang buruk dalam pengelolaan data. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut? Nah, kita bisa melakukan tahapan yang namanya 2NF atau second normal form. Nah, di tahap ini kita harus memastikan bahwa tabel sudah berada dalam kondisi 1NF dan tidak ada lagi dependensi parsial, yaitu atribut non-primer tidak boleh bergantung pada sebagian dari primary key. Nah, misalnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, masalah yang saya jelaskan tadi itu primary key dari order itu primary key dari item itu bergantung pada order. Nah, di sini untuk memperbaiki hal tersebut, saya memisahkan tabel ini menjadi tabelnya tersendiri. Nah, yang bisa dilihat di sini. Di sini saya membuat tabel item yang berisi item name sama price dan juga saya menambahkan item ID di sini untuk menandakan ID dari item yang ada. Terus di sini juga saya membuat tabel order tersendiri yang mengandung atribut sebagai berikut. Untuk tabel order detail ini mengandung primary key dari kedua tabel tadi, yaitu order ID dan item ID. Jadi tabel ini juga berfungsi sebagai penghubung antar dua tabel tersebut. Nah, dengan cara ini kita bisa mengurangi redundansi karena informasi barang itu cukup disimpan satu kali di tabel item, tidak lagi tercatat berulang-ulang di tabel utama. Nah, berikutnya itu ada proses 3NF atau third normal form. Nah, apakah third normal form ini? Jadi third normal form ini adalah lanjutan dari dua second normal form, di mana di second normal form tadi masih ada satu masalah yang namanya dependensi transitif. Nah, jadi letak masalahnya itu ada di sini. Nah, jadi customer name ini bergantung sama customer ID, bukan langsung pada order ID. Nah, apa akibatnya? Jadi akibatnya itu informasi pelanggan itu seperti nama pelanggan dapat terduplikasi di beberapa baris pesanan. Nah, jadi hal ini itu bisa menyebabkan inkonsistensi jika data pelanggan itu diubah. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa melakukan tahap third normal form, di mana kita bisa memecah tabel untuk customer menjadi tabelnya sendiri, di mana bisa dilihat di tabel berikut. Nah, di tabel customer ini kita mendefinisikan sendiri untuk customer name dan juga membuat customer ID-nya. Lalu customer ID tersebut nanti akan dipanggil di tabel order untuk kemudian dilakukan pemrosesan order. Nah, jadi hasil akhirnya ini nanti adalah tabel yang lebih efisien, bebas dari redundansi,
dan lebih mudah untuk dikelola. Nah, kemudian kita lanjut ke IRD. Nah, jadi dari tabel yang dihasilkan dari step 3NF atau third normal form dapat kita buatkan IRD-nya. Nah, kurang lebih IRD-nya itu adalah seperti berikut. Nah, jadi di sini kita mempunyai beberapa relasi. Nah, yang pertama ada relasi order dan customer. Nah, relasi ini tuh bersifat one to many, di mana satu order dimiliki oleh satu customer. Namun satu customer itu cuman satu customer itu dapat memiliki banyak order. Nah, jadi misalnya pelanggan dengan ID 01 dapat memiliki pesanan dengan ID 101 dan 102. Nah, terus kita memiliki hubungan atau relasi antara tabel order dan order detail. Nah, jadi relasinya ini bersifat one to many juga, di mana satu order dapat memiliki banyak detail pesanan karena dalam satu pesanan dapat memiliki lebih dari satu item. Namun setiap order detail hanya dapat merujuk ke satu order saja. Nah, yang terakhir ada relasi order detail ke item. Nah, di sini relasinya juga bersifat one to many, di mana satu item dapat termasuk dalam banyak order detail karena satu barang bisa dipesan di banyak pesanan. Tapi setiap order detail hanya memiliki satu item. Nah, saya rasa demikian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.